Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Mari kita buka pertemuan silaturahim dengan Bapak Presiden sejati Anies Baswedan yang datang ke Pondok Al-Islah kedua kalinya, dan ini tidak secara resmi pakai protokol, pakai langsung saja, karena ini sebentar lagi Pak Anies sudah harus ke Surabaya untuk kembali ke Jakarta, jadi harus segera. Nah, ini alhamdulillah kita didatangi oleh Bapak Profesor Dr. Anies Baswedan, Anies Rashid Baswedan, yang pernah menjadi Menteri Pendidikan Nasional, pernah menjadi Gubernur DKI. Pemimpin yang benar itu harus punya 6 syarat. 6 syarat itu: sidik, jujur, amanah, amanah bisa dipercaya. Ketiga, tabligh, mampu menyampaikan narasi. 5, fatonah, punya kecerdasan. Kelima, punya rasa adil kalau memimpin. Kemudian ke-6, zuhud, artinya tidak rakus harta, tidak rakus dunia. 6 ini insya Allah ada pada Bapak Anies. Nah, sekarang anak-anak, kita didatangi oleh seorang Profesor Doktor, pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina, pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Pengajaran, pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi tidak main-main ini. Maka ini sekedar mukadimah dari saya. Tadi saya juga ngobrol dengan Pak Anies mulai jam 7, yaitu waktu sarapan, karena saya dengar dari panitia di Lamongan itu, Pak Dawa mohon untuk menemani Pak Anies waktu sarapan, karena Pak Anies merasa tenang kalau di sampingnya Pak Dawa. Nah, ini ya, sekian mukadimah, nanti kita lanjutkan. Ada beberapa asatid kalau ingin tanya atau bagaimana. Nah, sekian mukadimah dari saya. Selanjutnya saya persilakan Bapak Anies Baswedan, Presiden dalam hati. Saya silakan untuk menyampaikan sesuatu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Amma ba'du. Yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah, Bapak Kiai Haji Muhammad Dawam Saleh. Semoga beliau selalu sehat, panjang umur, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya, dan terus jadi penjuru bagi kita semua. Seluruh keluarga besar, para ustadz di sini, ustazah, juga para yang di sini, para santri semua ya.
Santri di belakangnya. Kalau sekalian perempuan namanya apa? Nah, mantri. Kalau bahasa Sanskerta, kalau laki-laki namanya cantri, perempuan namanya mantri. Terus jadi bahasa Jawa jadi santri. Nah yang perempuan ya nggak dikasih nama, terus dikasih nama santriwati. Padahal harusnya santri sama mantri. Cuman kalau disebut mantri dikira juru suntik ya, mantri. Nah, dan semuanya yang hadir di sini saya benar-benar bersyukur. Dawam, betul-betul tadi pagi saya dapat kejutan luar biasa. Memang sarapan sendiri itu sepi, dan saya membayangkan nih kalau bisa jumpa Kiai Dawam sudah saya niati. Nanti siang saya mau ke Al Islah, malah paginya saya dapat rezeki nomplok. Pak Kiai sudah datang pagi-pagi, dan betul seperti kata Pak Kiai, sarapannya jadi bukan cuma enak, ayam tentrem. Iya. Karena kalau ditemani Pak Kiai itu obrolannya pasti ada ilmunya, sambil sarapan sambil ngangsu kawruh, ngambil ilmu. Insya Allah beliau ini terus jadi sumber ilmu buat kita semua. Nah, saya dengan Kiai Dawam itu satu alma mater. Saya adik kelasnya di Universitas Gajah Mada, lulus asli. Lulus lah. Iya. Beliau lulus angkatan tahun 83, lulus 83. Kalau saya lulusnya tahun berikutnya, nggak usah disebut tahunnya, kira-kira adik kelas gitu aja gitu. Pokoknya adik kelas. Nah, saya menyelesaikan di Gajah Mada tahun 95, jadi kira-kira 12 tahun sesudah beliau meninggalkan UGM. Nah, kami bersyukur kebetulan ternyata beliau itu mondoknya di Pabelan. Tadi beliau cerita kuliahnya di Gajah Mada, tapi tidak ngekos di Jogja, tapi mondoknya di Pabelan Muntilan. Itu di bawah bimbingan Kiai Hamam Ja'far. Pabelan itu adalah pondok dibangun tahun 65 oleh Kiai Hamam Ja'far yang lulus dari Gontor. Nah, saya kalau libur sama orang tua dikirimnya ke Pabelan. Nah, ternyata di tahun-tahun yang sama dengan beliau di Pabelan. Jadi alhamdulillah saya ketemu kakak kelas 2 tempat. Ya di Gajah Mada, ya tempat saya mukim di Pondok Pabelan. Hari ini ketemu lagi di Al Islah. Saya bersyukur karena datang ke sini semangatnya luar biasa. Pak Yai, saya berdiri boleh ya Pak Yai? Boleh ya, berdiri ya. Yang santriwati juga tadi semangatnya luar biasa. Mana suaranya santriwati? Oh, atas juga ya? Ya? Nah, di atas bisa lihat pakai apa? Oh, ada CCTV. Oh ya, alhamdulillah. Kalau gitu nggak boleh jauh-jauh ya dari layarnya nih ya. Jadi adik-adik semua yang sedang mondok di sini, saya bersyukur bisa jumpa lagi. Terakhir ke sini bulan Desember tahun 2023. Jadi sudah hampir 2 tahun. Masa perjuangan sudah dilewati, tapi kita terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan, ya. Nah, buat para santri semua di sini, saya ingin berbagi sedikit. Saya berbagi untuk para santri, boleh nggih, Pak Kiai ya? Pak santri semua di sini. Kita ingin Indonesia dan umat Islam masa depan ini gemilang. Kita membutuhkan banyak sekali anak-anak muda yang punya pondasi iman Islam yang kuat, akhlak yang mulia,
pengetahuan dan kompetensi yang lengkap, sehingga ke depan bisa menjadi pemenang dalam zaman yang akan datang. Pondasi iman, Islam, akhlak dengan pengetahuan yang kuat, kompetensi yang kuat. Dan ini artinya dari sekarang, dari semua yang sekarang sedang mondok, saya mau pesan satu: tinggikan mimpi dan cita-citanya. Cita-citanya yang tinggi. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit yang paling tinggi. Ya. Anda adik-adik dilahirkan di mana Anda tidak bisa ngontrol, tapi usaha Anda akan bisa mengantarkan Anda ke mimpi yang tinggi. Jangan sampai begini, cita-citanya alhamdulillah tercapai, tapi rendah. Itu lebih berbahaya. Mencapai cita-cita tapi cita-citanya rendah, mencapai target tapi targetnya rendah. Beri contoh, alhamdulillah bijinya tercapai, nilainya tercapai berapa? 6,5. Oh, targetnya berapa? 6. Lah kalau targetnya 6 dapat 6,5, seneng tidak? Ya seneng, targetnya 6 kok. Itu berbahaya. Tapi kalau targetnya 9, targetnya 9,5, dapat 8,5, lebih baik daripada target yang rendah tapi tercapai. Tinggikan targetnya, tinggikan rencananya, tinggikan cita-citanya, lalu kerja keras mencapai cita-cita itu, bahkan insya Allah bisa melampaui cita-cita. Jadi adik-adik ya, jadi yang tinggi cita-cita tadi, kalau target nilainya 6, dapat 6,5 udah seneng. Tapi kalau targetnya 9, 9,5, dapatnya 9 apalagi. Betul tidak teman-teman? Jangan sampai kita ini menjalani perjalanan ke depan buat adik-adik dengan target-target yang rendah, targetnya yang tinggi. Biarkan nanti nama Al-Islah berkibar di seluruh dunia lewat santri-santrinya yang nanti menjadi orang di mana-mana tuh. Jadi target yang tinggi ya, Adik ya. Yang kedua, Adik, ini di masa depan kemajuan teknologi ini luar biasa. Jadi kalau boleh usul adik-adik, ikuti dan pelajari perubahan teknologi, terutama teknologi digital. Kita masuk era namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Gunakan waktu-waktu yang Anda miliki untuk mempelajari, tapi jangan sekali-sekali merendahkan diri dengan meminta AI menggantikan kita. Nulis, minta tolong AI yang nulis buat kita. Wah, itu namanya merendahkan. Gunakan alat itu sebagai asisten pribadi untuk mengkoreksi, untuk mengkritisi, untuk mencari data. Tapi saya ingin pesan nih, kemajuan teknologi penting dikuasai. Umat Islam sering menang atau kalah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak baca perubahan zaman. Baca perubahan zaman. Yang ketiga, adik mau pesan nih Mbak, adik-adik semua. Sebelum sampai pesan, saya mau tanya dulu. Ini para santri, sehari-hari kegiatannya mulai jam berapa? Jam 3. Bangun jam berapa? Dek, jam berapa bangunnya? Jam 3. Jam 3, setelah bangun jam 3 lalu apa kegiatannya? Apa kegiatan pertama? Tahajud. Selesai tahajud, sudah menjelang subuh, kemudian subuhan. Selesai subuhan, Arab Inggris sampai jam
5 apa 6? Ya udah sampai jam 6 ya. Habis jam setengah 5, setengah 6. Jam 5. Habis jam 5 apa? Apa? Sampai jam 6. Terus habis jam 6 mandi, makan, sekolah, masuk kelas jam 7. Selesai kelas, selesai sekolah jam setengah 2. Habis setengah 2 apa? Makan, terus sholat. Jadi sholat duhurnya jam kalau setengah 2 keluar sekolah, duhur jam berapa ini ya? Pas istirahat sholat duhur jam 2 selesai kelas. Lalu setelah itu apa? Sesudah jam 2 apa? Makan. Habis makan apa? Sholat. Terus apa? Ekskul sampai jam 5. Habis jam 5 apa? Mandi lagi ya. Terus maghrib. Habis maghrib tadarus ya, baca Quran sampai isya ya. Habis isya makan lagi. Makan malam. Habis makan baca Quran lagi. Belajar sampai jam 9 malam. Habis jam 9 tidur jam 9. Setengah 10 tidur. Terus habis tidur bangun jam coba adik-adik jam 3 bangun ya, terus kegiatan sepanjang hari sampai malam jam 9, terus tidur kira-kira jam 9, setengah 10, jam 10 kan prakteknya, sampai jam 3 mulai lagi, terus lagi setiap seperti itu tiap hari. Capek apa enggak? Ayo, capek apa enggak? Ini di depan Pak Yai ditanyai bilang enggak. Ayo. Capek apa enggak? Adik-adik, kalau itu capek ya normal capek. Namanya juga mulai jam 3 sampai jam 10 malam. Betul enggak, teman-teman? Nah, tapi saya mau cerita nih. Ini perhatikan ya. Adik-adik pernah tahu permata? Tahu ya? Tahu batu bara? Permata dan batu bara biasa ditemukan di daerah yang sama. Kalau di situ ada tambang permata, biasanya ada tambang batu bara. Kalau ada tambang batu bara, belum tentu ada permata. Tapi kalau ada tambang permata, hampir selalu ada batu bara. Ini di Kalimantan Selatan itu ada permata banyak, ada juga batu bara. Apa yang terjadi adik-adik di daerah itu? Ini perhatikan, permata dan batu bara itu unsur materialnya sama, material yang sama, yang terkena tekanan tinggi, terkena suhu tinggi, dalam waktu yang lama dia menjadi permata. Yang tidak kena tekanan tinggi, yang tidak kena suhu tinggi, yang tidak digembleng, jadinya batu bara.
Adik-adik di Al-Islah ini dapat begitu banyak tekanan, dapat begitu banyak pekerjaan, dapat begitu banyak pembelajaran, supaya apa? Supaya Anda menjadi permata-permata di masa depan. Jadi kalau mau milih jadi permata atau batu bara? Permata. Lah kalau permata nggak bisa santai-santai. Nggak boleh santai-santai. Jadi kalau Anda merasakan lelah, ya nggak apa-apa, jalani terus. Kalau mau jadi permata, maka harus mau digembleng. Digembleng suhu tinggi, tekanan tinggi, nah itu jadi permata. Yang tidak digembleng, batu bara. Jadi orang jual batu bara itu hitungannya ton. Kalau jual permata hitungannya gram. Tidak ada orang jual, saya mau jual permata 3 ton. Enggak ada. Yang mau beli aja kaget. Tapi juga tidak ada orang mau jual batu bara, saya jual batu bara 10 gram. Enggak ada. Batu bara itu jualnya tongkang, ton-tonan. Yang ini gram-graman. Jadi adik-adik itu kalau jadi permata, walaupun 1 orang, dia bercahaya yang luar biasa. Apalagi di Al-Islah ini sekarang 2000 ya Pak I. 2000 plus santrinya. Ini insya Allah nantinya membuat umat Islam menyala, bercahaya. Tapi ya harus digembleng. Kalau nggak digembleng nggak bisa. Batu bara itu ada cahayanya. Nggak ada, gelap hitam. Gelap. Kalau orang hitam tuh manis. Nah. Kenapa dorong-dorong temennya yang warnanya hitam? Jadi adik-adik ini sedang berada di pondok. Oleh Kiai Dawam dirancang nih programnya, supaya adik-adik semua ini dapat gemblengan yang proporsional. Yang namanya belajar itu, ya saya mau pesan nih, belajar kalau gampang, nah berarti Anda masalah. Belajar itu kalau menantang, nah baru bener ini. Kalau belajar susah, nah ini bener sekali ini. Tapi kalau Anda belajar merasanya mudah, berarti Anda lagi tidak belajar ini. Seperti Anda mau mendaki, adik-adik pernah mendaki? Di sini kan daerahnya naik turun nih, betul tidak? Banyak naik sepeda nggak di sini? Kan jalannya naik turun kan di sini. Kalau gelap, suasana gelap, Anda jalan. Kalau naik ke gunung itu biasanya berangkatnya malam supaya sampai di puncak subuh pagi. Itu kalau jalan malam gelap mau ke puncak gampang, walaupun tidak tahu arah. Selama jalan setapak itu naik ke atas, dia mengantarkan ke puncak. Tapi kalau Anda jalan setapak rata, itu nyaman jalannya. Apalagi kalau jalannya turun, nyaman, tapi pasti nggak mengantarkan ke puncak. Jadi kalau Anda mau jalan ke puncak, nggak ada jalan ke puncak itu rata atau menurun. Ada tidak ke puncak jalannya menurun? Nggak ada. Jalan ke puncak datarnya datar. Ada tidak? Nggak ada. Kalau puncak datar jalannya gimana? Mendaki. Mendaki itu ringan atau berat? Berat. Tapi yang berat itulah yang nanti mengantarkan Anda ke puncak-puncak perjalanan hidup Anda. Sama kalau belajar, pas belajar gampang. Ini berarti Anda lagi tidak belajar ini. Cari tambahan, bebani diri. Tiap orang beda-beda, tambahi bebannya. Kenapa tambah bebannya? Supaya Anda seperti mendaki menuju puncak. Tapi kalau rata menurun, wah enteng mas, jalannya enak, tapi tidak akan mengantarkan ke puncak. Nggak mungkin sampai ke puncak. Jadi buat adik-adik semua di sini, insya Allah tadi saya titip, tinggikan cita-cita, kuasai ilmu dan teknologi. Lalu yang tidak kalah penting, adik-adik semua,
siap-siaplah untuk kerja keras. Dan kalau kerja keras jangan merasa beban. Anda lagi digembleng untuk jadi apa? Permata, insya Allah. Nah, demikian barangkali ya Pak Yai yang bisa saya sampaikan buat adik semua. Terima kasih sudah ikut hadir silaturahmi. Mudah-mudahan nanti saya ketemu lagi dengan adik-adik semua. Dan kalau ketemu di satu tempat jangan sungkan nyapa. Jangan sungkan nyapa. Lalu bilang, saya santrinya Kiai Dawam. Saya dari Pasiran. Nah, insya Allah nanti ingat, biar tersambungkan, jangan pernah sungkan. Nanti insya Allah satu saat juga saya mendengar santri-santri dari Al-Islah di Pasiran menjadi pribadi-pribadi yang memesona, bukan hanya di Indonesia, insya Allah dunia ya. Demikian barangkali saya sampaikan, terima kasih. Saya kembalikan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya boleh kasih kesempatan dua anak santri. Oh iya, ya silakan. Menurut Pak Anies, singkat boleh, kalau ada santri yang mau menyampaikan sesuatu, menyampaikan entah apa, entah pertanyaan, entah apa. Bertanya boleh. Santri, Siapa? santri. Santri. Ya ini. Santriwati juga boleh. Silakan. Mas Muka. What is your name? Yuk, yang di belakang sana tadi paling belakang dekat pintu. Ya. Belakangnya lagi. Ya. Nama saya Wildan Jaisi. Saya ingin bertanya. Asli mana? Saya Kelas asli berapa? Blimbing Paciran Lamongan, Oh, iya. kelas 11 Kelas di 11. Al-Islah. Namanya siapa? Wildan Jaisi. Ya. Wildan Jaisi. Kita semuanya tahu bahwa dalam kemajuan teknologi, dalam kemajuan peradaban, suatu peradaban pasti membutuhkan yang namanya pendidikan untuk berkembang. Maka saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Pak Anies Baswedan dalam pendidikan Indonesia saat ini, dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi, mana tadi yang kedua? Satu lagi. Uzkur ismaka min aina ayu fasal. Yuk, Yo. Ya, nama saya Elva Syarifudin Holil dari panggilan. Elva dari Bojonegoro. Ya, seperti yang kita ketahui, Bapak Anies Baswedan ini adalah orang yang sangat cerdas, yang sangat bisa menguasai seluruh ilmu, mulai dari ilmu agama ataupun ilmu matematika ataupun ilmu sosial. Jadi mohon bertanya Bapak, untuk mungkin ini bersifat pribadi, untuk bagaimana struktur Bapak, Bagaimana? struktur belajar Bapak, Oh, struktur belajar. biar santri-santri saya ini bisa menirunya, bisa menjadi seperti Bapak, orang yang sangat pintar sekali. Dan saya izin bersahabat tangan sama foto sama Bapak. Sini. Ada anak putri satu. Ada anak Yang putri yang putri, tanya. boleh, putri. Ada anak putri. Oke, nama ismi Ididal Arabal Haq, ismunida Arabal. Saya asal Tuban. Bapak, saya ingin bertanya. Saya ini kan anak Olimpiade ekonomi nih. Nah, guru saya, Bu Fred itu selalu ngomong, perekonomian kita ini sedang terjajah. Itu tidak dalam sektor besar-besaran, tapi sektor kecil yang mendarah daging di desa-desa. Dan juga Ustadz Jawa pun sering kali setiap ceramah subuh itu ngomong, kita ini sedang terjajah. Dan saya ingin bertanya, apa sih langkah-langkah kita sebagai anak muda untuk memerangi perekonomian dari luar negeri, untuk kita itu semakin untuk membesarkan perekonomian kita. Dan saya yang saya herankan adalah penjajahan ekonomi ini tidak hanya di kelas atas juga, mungkin di sekitar kita, seperti kita membeli di minimarket padahal tetangga kita adalah penjual itu. Nah, kita tuh sering merasa mungkin gengsi dengan membeli di tetangga kita, padahal itu
Sini foto sama saya sini. Udah, nggak apa, sini. Backlight. Arabel, saya boleh balik. Nah. Ini. Ya. Cek. Pak Yai Dawam, ini pertanyaannya berat-berat Pak Dawam. Pertanyaan terakhir ini berat betul ini. Sebelum saya jawab, Adik, sebelum jawab nih. Sebentar. Pengen nggak foto bareng? Pengen nggak foto bareng? Nah, nih ingat. Kita tidak mendapatkan yang kita inginkan. Kita hanya mendapatkan yang kita usahakan. Alfi tadi itu dia ingin foto. Elva itu ingin foto. Yang ingin banyak. Tapi yang ngomong Elva, Pak boleh nggak saya foto? Boleh nggak saya salaman? Nah, itu namanya mengusahakan. Kalau usaha dapat. Kalau cuma ingin nggak usaha nggak dapat. Betul nggak Dare? Nih pelajaran nih. Saya ulang ya. Kita tidak mendapatkan yang kita inginkan. Kita hanya bisa mendapatkan yang kita usahakan. Nah, usahakan sambil insya Allah dapat tuh. Sekarang pertanyaannya nih, yang terakhir dulu nih soal kalau kita mau mandiri secara ekonomi, maka satu, kegiatan produksi dilakukan secara mandiri. Produksi kita ini banyak sekali yang kita bisa kerjakan sendiri. Dari mulai kebutuhan dasar seperti air minum sampai fasilitas-fasilitas penunjang lain kita bisa kerjakan. Jadi itu nomor satu, kita hanya sendiri harus produksi. Yang kedua, pemerintahnya harus melindungi. Kalau kita produksi tapi tidak dilindungi pemerintah, apa yang terjadi? Ya kemungkinan besar kita akan dikalahkan. Karena itu perlindungan dari pemerintah supaya kita bisa tumbuh. Kalau sudah tumbuh kompetisi bisa. Tapi kalau belum tumbuh kompetisi kalah. Seperti gini adik-adik, mau masuk ke universitas, ada SMA yang sudah maju, ada SMA yang belum maju. Kalau dibuat kompetisi rata, pasti kalah yang belum maju. Bukan anaknya yang tidak mampu, tapi karena belum setara. Nah itu disetarakan, tugas negara melindungi itu. Jadi tadi namanya Arabel ya, Arabal. Itu satu, kita produksi. Dua, pemerintah melindungi. Yang ketiga, kita sebagai konsumen selalu memprioritaskan buatan kita sendiri. Ya kalau kita nggak mau melakukan nggak akan bisa. Betul tidak adik-adik? Jadi tadi ketika Pak Yai bilang 6 sifat tadi, yang terakhir beliau sampaikan apa? Zuhud. Salah satunya, sementara yang sering kita saksikan di negeri ini adalah kemewahan. Kemewahannya pun barang-barang buatan dari yang harganya tidak masuk akal. Seringkali diproduksinya juga di Indonesia, cuman dikasih label mereknya merek Prancis, harganya jadi mahal. Bayar apa itu? Bukan bayar barang, bayar merek, beri merek. Karena itu harus ada keteladanan untuk sederhana, dan sederhana itu kita bisa gunakan produk dalam negeri luar biasa. Insya Allah kalau itu 3 dikerjakan, insya Allah kita bisa mandiri. Lalu yang kedua, Wildan, mana Wildan tadi? Wildan soal pendidikan. Bagaimana pendidikan kita? Pendidikan kita punya banyak masalah memang, tetapi juga banyak kemajuan.
banyak kemajuan. Kalau menurut saya syukuri kemajuan, perbaiki kekurangan, dan terus melakukan ikhtiar perubahan. Tapi nomor satu, syukuri kemajuan. Di Lamongan ini sampai tahun 86 ada nggak pondok ini? Nggak ada. 86 ya Bay? 86. Saya mau menyampaikan, ya kita punya kemajuan, tapi juga ada yang kurang. Apa yang perlu diperbaiki menurut teman saya? Nomor satu, perbaikan kualitas guru, itu nomor satu. Yang menentukan sebuah lembaga pendidikan, sekolah berkualitas atau tidak, itu adalah guru, ustadznya nih, ustazahnya, itu kuncinya. Yang kedua, kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya kepemimpinannya baik, sekolahnya baik. Kalau kepemimpinannya jelek, ikut jelek sekolahnya. Nih, guru kepala sekolah. Nah, supaya guru dan kepala sekolah bisa bekerja dengan baik, gajinya harus cukup. Dan jangan pernah dianggap sebagai beban. Karena gaji untuk guru dan kepala sekolah itu membuat mereka hidup dengan tenang. Kalau mereka tenang, bisa ngurusi anak-anak dengan baik. Nah, hari ini perhatian kita kepada guru, kepala sekolah bukan prioritas. Seringkali yang digonta-ganti kurikulum. Pak, saya pernah tugas di Kementerian Pendidikan, kita nggak bikin kurikulum waktu itu sama sekali. Saya fokuskan pada guru, pengembangan guru, karena itu kuncinya. Kalau di situ baik, sisanya akan bisa merantasi. Jadi anggarannya harus kasih cukup. Jangan 20% dihabiskan untuk kegiatan non belajar. 20% itu harus untuk kegiatan belajar. Lalu adik-adik yang tidak kalah penting, bagi adik-adik yang sedang belajar sekarang, sedang jadi santri, ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3. Selalu kerja keras, karena hasil pendidikan kita secara umum itu mencerminkan didikan tiap-tiap orang, tiap-tiap anak, gitu ya. Yang terakhir tadi Elva tanya, Pak Anies gimana dulu belajar? Nah, gini, kalau ini cerita masa sekolah. Kalau masa sekolah itu dulu saya cara belajarnya kira-kira begini: baca sebelum diajarkan, karena saya menyadari tidak ada yang pintar. Orang itu kira-kira sama, yang ada itu tahu lebih dulu. Jadilah orang yang tahu lebih dulu. Jadi kalau buku pelajarannya sudah sampai bab 2, nah kita baca sampai bab 3 dan bab 4. Pas diajari bab 2, kita sudah belajar bab 3 dan 4. Nanti diajari bab 3, kita sudah menguasai bab 4 dan 5. Pelajari lebih dulu. Apa yang terjadi? Ketika di kelas bisa tanya. Yang kedua, saya selalu kalau duduk milihnya di depan. Belum tentu paling depan, tapi depan. Kenapa sih di depan? Kalau di depan itu kita cenderung untuk memperhatikan. Kalau di belakang kita berjarak. Di depan. Baca lebih awal, duduknya di depan. Lalu kalau ada tugas, selesaikan tugasnya jauh sebelum deadline-nya. Saya sampai pas lagi kuliah di Amerika itu dosen-dosen saya sampai hafal. Kalau satu semester itu misalnya ada 13-14 minggu, maka tugas yang harusnya dikumpulkan akhir semester itu baru minggu ke-6, ke-7, tengah-tengah nih saya sudah jadi. Kenapa udah jadi? Saya serahkan sama dosennya. Saya serahkan, minta dikoreksi, minta diberi kritik. Lalu separohnya saya cuma memperbaiki kritik, di ujung udah jadi. Bukan lebih pintar, bukan. Jadi pintar itu, yang jenius itu sedikit. Yang ada itu adalah mengerjakan lebih awal, tahu lebih awal, kerja lebih keras itu. Karena kalau kita mengandalkan yang namanya cerdas, sedikit sekali yang jenius.
Saya ini rata-rata juga sama seperti adik-adik, kita semua sama, tapi kita harus kerja lebih awal, kerja lebih keras. Nah, kalau yang lain belajar 2 jam, kita tambahin 2,5 jam, 3 jam, itu untuk menang, karena disitulah keberhasilan didapat. Nanti kalau sudah bekerja sama, ada yang bekerja sesuai dengan jam kerja, ada yang bekerja ekstra di atas jam kerja. Betul nggak teman-teman? Nah, jadi kalau saya ditanya, maka jawabannya kira-kira seperti itu. Belajar lebih awal, kuasai lebih banyak, kemudian di kelas di depan, dan kalau ada tugas kerjakan lebih awal, jangan mepet deadline. Kalau mau ujian, besoknya ujian tidur yang cukup. Malamnya udah nggak usah belajar lagi. Belajarnya sebelum hari mau ujian. Sebelum ujian. Tidur yang cukup, karena ketika menjawab soal ujian, ketika otak kita lelah, maka processingnya jadi lambat. Pernah lihat HP yang lambat prosesnya? Betul nggak? Kenapa lambat? Terlalu banyak di dalam situ. Betul kan? Sama otak kita ketika jawab ujian harus segar, harus fresh. Itu artinya malam tidur yang cukup. Kalau mau ujian, jangan kurang tidur. Saya pernah ditanya, Pak, kalau mau debat pilgub, debat pilpres, persiapannya apa? Saya jawab, tidur siang yang cukup. Ya, karena kita tidak bisa tahu pertanyaannya apa kan? Mau belajar apa? Nggak tahu pertanyaannya. Yang penting kita bisa berpikir cepat dan bisa menjawab cepat. Untuk berpikir cepat, menjawab cepat, otaknya harus fresh. Karena itu jawabannya. Kalau mau ujian, kalau pilpres ujiannya debat, kalau pilgub sama debat, maka tidur yang cukup. Nah, yang sering terjadi di kita itu terbaliknya. Besok mau ujian, malamnya baru belajar. Wayangan, SKS itu. Apa SKS itu? Sistem kebut semalam. Besoknya tepar. Pas lagi ujian malah merebet otaknya itu. Gak bisa jalan cepet. Jadi itu adik-adik beberapa tips. Saya yakin insya Allah adik-adik semua akan bisa tadi melampaui cita-cita yang sudah tinggi nanti, insya Allah. Terima kasih. Nah, ini yang saya punya ada kopiah, ada peci ya kita. Coba Wildan sama ini maju sini, saya kasih peci. Nanti Arabel saya kasih hadiah nyusul. Ini yang laki-laki saya kasih peci, sini maju. Pecinya disimpan ya. Yuk, mari. Pengen dapat peci? Udah banyak semua punya peci. Nanti Arabel saya kirimin hadiahnya lewat Pak Yai nanti, ya. Para santri semua, santriwati, terima kasih, senang bisa dialog hari ini. Kita saling doakan. Insya Allah panjenengan semua cita-cita tingginya bisa terlampaui. Titip salam untuk orang tua, sampaikan betul-betul salam buat orang tua. Sampaikan bahwa Pak Anies ketemu di Pondok Al-Islah, kirim salam untuk ibu, untuk bapak, untuk keluarga besar semuanya. Sampaikan ya salamnya ya. Kita saling doakan, insya Allah panjang umur, kita bisa jumpa lagi.
Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, dan anak-anak juga berterima kasih semuanya atas kedatangan Pak Anies menyempatkan diri. Ini tadi di Gor Lamongan itu Pak Anies ada acara mulai jam 8 sampai jam 11, acara pelantikan Gerakan Rakyat se-Jawa Timur, kemudian dialog kebangsaan, kemudian disempat-sempatkan setelah dari Gor itu acara se-Jawa Timur itu, bukan ke pondok mana-mana tapi ke Al-Islah. Begitu perhatian beliau pada Al-Islah. Ya, dan sebentar lagi akan harus ke Surabaya, kan sudah jam 14.19 ini. Ya, mari kita akhiri doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin fala tara adamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan yalaka ridwan illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal ma'had mahadan hasanan najikan nafian mutaqaddiman li kalimatik. Allahumma ij'al hadzal ma'had auladan wa banatin mutakharrijin wa mutakharrijat salihin wa salihat alimin wa alimat nafiin wa nafiat najihin wa najikat mutaqaddimin wa mutaqaddimat li kalimat. Allahumma ij'al Pak Anies Baswedan mustarihan lahul maqam waj'alhu raisal jumhuriyah al-Indonesia al-ati ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.